Perkenalkan, nama saya Fadlun. Saya dari mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Mohon izin Bu, saya dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Umul Hair, SPD. Terima kasih atas waktunya. Saat ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pendidikan sepanjang hayat dari mata kuliah pengantar pendidikan. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya mulai pertanyaannya, Bu. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Baik, pendidikan sepanjang hayat penting karena membantu individu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas hidup. Bagi masyarakat, pendidikan sepanjang hayat penting untuk meningkatkan kesadaran partisipasi dalam pembangunan. Pertanyaan kedua, pernahkah Ibu mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal? Ya, saya pernah mengikuti Contohnya, kursus atau pelatihan lainnya. apa motivasinya? Motivasi saya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang tertentu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan karir saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan non-formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan non-formal atau informal dapat memberi manfaat dalam kehidupan dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta membantu individu mengembangkan keterampilan dan karakter budaya positif. Pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membaca buku, mengikuti pelatihan atau kursus, serta memanfaatkan teknologi untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Menurut saya, tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Pertanyaan keenam, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat melalui promosi dan kampanye tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat, serta menyediakan akses dan fasilitas belajar yang memadai. Pertanyaan ketujuh, apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya adalah pendidikan sepanjang hayat dapat menjadi prioritas dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan bangsa. Pertanyaan ke-8, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesan saya sebagai generasi penerus, generasi emas, untuk selalu bersemangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat. Karena pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.